Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Jurumiyah mengenai mansubat. Walin nasbi khamsu alamatin. Untuk penasab yang menyebabkan isim menjadi nasab ada 5 tempat. Al-fathatu fathah, wal alifu alif, wal kasratu kasrah, wal ya'u ya, wa hazbun nuni, dan hilangnya nun. Fa ammal fathatu, sedangkan fathah, fatakunu alamatan linnasbi, maka dia menjadi alamat nasab fi salasati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Fil ismil mufrad, di dalam isim mufrad, misalnya afada al-muallimu at-talibah. Nah, at-talibah ini isim mufradnya. Tanda nasabnya di akhir kata ada rubba fathah, dengan fathah. Kemudian untuk yang fathah nasabnya wa jam'it taksir dan jamak taksir. Contohnya afada al-muallimu at-tullaba. Guru itu bermanfaat untuk murid-muridnya. At-tullaba ini murid-murid, jamak taksir dari mufradnya at-talibu. Tanda nasabnya fathah. Kemudian tempat yang ketiga di dalam tanda nasab untuk fathah adalah fi'lil mudhari. Idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un. Tanda yang ketiga untuk fathah, tanda nasab fathah adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil nasibun. Misalnya lan, seperti ini lan. Walam yattasil bi akhirih syai'un, dan tidak disisipi dengan sesuatu apapun di setelah akhir hurufnya tidak ada huruf apapun. Misalnya lan yaktuba at-talibu, artinya murid itu sedang tidak menulis. Nah, di sini ada lan amil untuk nasibun, untuk nasab. Fi'il mudhari'nya awalnya yaktubu berubah menjadi yaktuba. Lanjut, wa ammal alifu, sedangkan untuk alif, tanda nasab untuk alif, fatakunu alamatan linnasbi, dia menjadi alamat nasab fil asma'il khamsah, di dalam asma'il khamsah. Misalnya ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, dan seterusnya. Kita sudah belajar mengenai asma'ul khamsah, misalnya abuka, akhuka, famuka. Nah, untuk tanda nasabnya yang awalnya waw berubah menjadi alif. Misalnya contohnya ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka. Jadi dia jadi maf'ulun bi atau objek yang awalnya waw berubah menjadi alif. Contoh yang di sini afada al-muallimu abaka. Guru itu memberikan manfaat untuk bapakmu. Nah, awalnya di sini abuka, karena dia maf'ulun bi atau objek, berubah menjadi nasab. Yang awalnya abuka menjadi abaka. Jadi tanda nasabnya adalah alif. Wa amal kasratu, sedangkan tanda nasab untuk kasrah, fatakunu alamatan linnasbi, tanda untuk alamat nasabnya ada di jam'i muannatsis salim. Untuk kasrah itu juga menjadi nasab di jamak muannats salim. Contohnya afadat Hindu at-talibati. Hindun bermanfaat untuk murid-murid perempuan itu. Nah, di sini
awalnya at-talibatu atau marfu berubah menjadi nasab, yang awalnya dhamma menjadi kasroh karena dia maf'ulun bih, objek. Awalnya at-talibatu berubah menjadi at-talibati. Wa amal ya, kembali lagi ke tanda nasab berikutnya adalah ya. Wa amal ya fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Ya itu menjadi alamat nasab di tasniyah, di isim yang dua, musanna, wal jam'i dan jamak. Maksudnya ini bisa mau jamak muannas salim atau jamak muzakkar salim. Contoh di sini, afada al-muallimu at-talibaini. Murid itu bermanfaat untuk dua orang murid laki-laki. Ya. Awalnya kan at-talibu. Kemudian kalau dia musanna, ini musanna, contoh untuk yang musanna atau at-tasniyati, awalnya talibu mufrad, tunggal, kemudian berubah menjadi untuk yang musanna, tandanya begitu ketika marfu tandanya alif atau libani, begitu nasab alifnya diganti jadi ya atau libaini. Contoh yang jamak, afada al-muallimu al-mujtahidina. Guru itu bermanfaat untuk orang-orang yang, untuk murid-murid yang rajin itu. Ya, ini juga di sini mujtahidina, nasabnya dengan ya. Awalnya mufrad atau tunggalnya mujtahidun, al-mujtahidu, afwan karena ini ada alif lam. Kemudian untuk musanna dalam keadaan rafa itu tandanya alif, al-mujtahidani. Untuk nasab alifnya diganti jadi ya, al-mujtahidina. Jadi al-mujtahidu musannanya jadi al-mujtahiduna. Afwan ini jamak. Al-mujtahiduna jadi tanda jamaknya waw. Al-mujtahiduna untuk yang marfu, untuk yang nasab berubah menjadi dari waw berubah menjadi ya, al-mujtahidina. Tanda nasab berikutnya adalah hasbun nun. Wa amma hasbun nun fayakunu alamatan linnasbi, dia menjadi alamat nasab fil af'alil khamsah allati yarfauha bisabitin nun. Untuk hasbun nun, tanda nasabnya adalah dengan membuang huruf nunnya di fiil-fiil yang af'alul khamsah. Misalnya yaktubuna, taktubuna misalnya. Nah, contohnya di sini misalnya lan yaktuba. Awalnya kan lan yaktubani. Dua orang itu laki-laki tidak menulis, tidak sedang menulis. Awalnya yaktubani, tapi karena kemasukan huruf lan dibuang nunnya jadinya lan yaktuba. Kemudian contoh berikutnya lan yaktubu. Awalnya yaktubuna, tapi karena kemasukan amil nasab lan, huruf nunnya dibuang, jadinya awalnya dari yaktubuna berubah menjadi yaktubuna berubah menjadi yaktubu. Lengkapnya lan yaktubu. Contoh berikutnya lan taktubi, awalnya taktubina, tapi karena kemasukan huruf lan, nunnya dibuang jadinya lan taktubi. Lan taktubi maksudnya kamu tidak menulis, kamu perempuan tidak sedang menulis. Itu tentang nasab. Ada 5 tempat, ada fathah. Saya ulang sedikit. Untuk nasab ada 5 tempat. Pertama fathah di 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari. Untuk yang kedua adalah alif tandanya di asma'il khamsah, abaka, akhaka misalnya, zamalin. Kemudian tanda yang berikutnya adalah kasroh tandanya di jamak muannas salim. Kemudian yang keempat adalah ya
ya ada di tasniyah dan jamak muzakkar salim. Kemudian hasbun nun di satu tempat, af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Kemudian yang selanjutnya kita belajar mengenai khafad atau jar. Walil khafdi salasu alamatin. Untuk khafad atau jar ada di 3 tempat. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Kasrah, ya dan fathah. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasi mawadi'ah. Untuk kasrah, dia menjadi alamat dari khafad atau jar di 3 tempat. Fil asmail mufrad al-munsharif, di isim mufrad, isim yang tunggal yang bisa berubah harakatnya. Misalnya, salamtu ala talibi. Aku memberi salam ke murid itu. Nah, ini khafadnya kasrah. At-talibi awalnya marfu, at-talibu, begitu kasrah berubah menjadi begitu khafad atau jar berubah menjadi at-talibi. Kenapa menjadi at-talibi? Karena kemasukan amil jar ala di sini. Salam tu ala talibi. Kemudian tanda yang kedua dari khafad yang kasrah adalah jamak taksir yang munsharif. Jamak taksir yang bisa berubah harokatnya. Maksudnya berubah harokatnya itu lengkap ya. Untuk isim berarti bisa rafa, doma, bisa nasab fathah, bisa jar atau khafad atau kasrah. Karena nggak semua isim yang munsharif, ada juga yang ghairu munsharif. Jadi dia cuma bisa doma dan fathah. Untuk tanda kasrahnya, untuk tanda jarnya dia bukan kasrah tapi balik lagi ke fathah. Nanti kita belajar. Oke. Tanda yang kedua untuk kasrah, cirinya adalah di jamak taksir munsharif. Jamak taksir yang harokatnya bisa berubah. Misalnya salamtu ala tullabi, aku memberi salam ke murid-murid itu. Nah, sini at-tullabi, ba-nya dengan kasrah. Karena sebelumnya ada harf jar ala. Awalnya at-tullabu dalam keadaan rafa'nya at-tullabu karena dia kemasukan huruf jar berubah menjadi kasrah, berubah menjadi khafad jadi at-tullabi. Tandanya adalah kasrah. Ciri yang ketiga adalah untuk kasrah adalah jam'i muannas salim, jamak muannas salim. Contohnya salamtu hindun ala talibati. Sallamat hindun ala talibati. Hindun memberi salam ke murid-murid perempuan itu. Nah, di sini ada talibati. Di sini khafadnya kasrah. Tanda rafa'nya doma atau talibatu, tapi karena kemasukan ala berubah menjadi khafad atau jar atau kasrah. At-talibati. Kemudian tanda khafad yang kedua adalah ya. Wa amal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Untuk ya menjadi alamat khafad, alamat jar, alamat di dalam 3 tempat. Fil asma'il khamsah, di dalam isim-isim yang 5, yang tadi abuka, akhuka misalnya. Tapi dia berubah menjadi abika. Dari awalnya dari waw berubah menjadi ya. Abuka menjadi abika atau akhuka menjadi akhika. Nah, contohnya di sini salamtu ala abika. Salamtu ala abika. Aku memberi salam ke bapakmu. Nah, awalnya di sini abuka atau dengan waw. Tapi karena kemasukan huruf jar, kata setelahnya menjadi majrur. Nah, tanda jarnya, tanda khafadnya adalah ya. Salamtu ala abika. Kemudian ciri yang kedua di ya adalah fi tasniyah, di dalam musanna wal jamak.
dan di dalam jamak. Jadi ini tasniyahnya musanna bisa muzakkar, bisa muannas. Begitu jamaknya juga bisa muzakkar salim atau muannas salim. Misalnya, untuk jamaknya ini muzakkar salim atau muannas salim, tasniyah bisa muzakkar bisa muannas. Contohnya, salamtu ala at-talibaini. Aku memberi salam ke dua murid laki-laki itu. Awalnya mufradnya atau tunggalnya at-talibu. Nah, begitu musanna atau tasniyah berubah menjadi at-talibani, tanda marfu'nya dengan alif. Nah, tapi karena kemasukan huruf jar ala atau huruf khafat ala, awalnya at-talibani berubah menjadi at-talibaini. Jadi alifnya diganti jadi ya. Nah, contoh berikutnya jamak. Jamak di sini saya ambil contohnya jamak muzakkar salim. Misalnya, salamtu 'alal mujtahidina. Aku memberi salam ke orang-orang yang rajin itu. Jamak ya. Mufradnya al-mujtahidu. Begitu jamak, kita tambahkan dengan waw, al-mujtahiduna. Tapi karena kemasukan huruf jar ala atau huruf khafat ala, awalnya al-mujtahiduna, kita ganti wawnya jadi ya. Jadinya al-mujtahidina. Kemudian ciri khafat yang ketiga adalah fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarif. Untuk fathah menjadi alamat khafat di isim yang tidak berubah, ismil ladzi la yansarif atau ghairu munsharif. Ya. Jadi normalnya kan harusnya kasroh ya, yang mufrad atau jamak taksir. Nah, itu untuk yang munsharif. Tapi untuk yang ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif, tanda khafatnya bukan kasrah tapi fathah. Misalnya salamtu ala Ibrahim. Aku memberi salam ke Ibrahim. Ibrahim ini non ajam. Semua nama nabi biasanya namanya non Arab atau ajam. Nah, itu salah satu bagian dari ismul ladzi la yansharif. Jadi tanda khafatnya atau tanda jarnya bukan kasroh tapi fathah. Salamtu ala Ibrahim. Tanda marfu'nya tetap domah, Ibrahimu. Tapi untuk tanda nasab dan tanda khafat atau jarnya, dia tandanya fathah. Salamtu ala Ibrahim. Jadi bukan salamtu ala Ibrahimi, tapi salamtu ala Ibrahima. Ya, kita ulang sedikit. Tanda khafat ada di 3 tempat. Pertama kasroh. Kasroh ada di Kasroh ada di 3 tempat. Isim mufrad yang munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Untuk yang tanda kedua khafat atau jar ini adalah ya. Ya ada di 3 tempat. Asmaul khamsah, kemudian di tasniyah atau musanna yang 2, kemudian jam wal jam'i dan jamak. Kemudian tanda khafat yang ketiga adalah fathah, tandanya di ismil ladzi la yansharif. Oke, kita udah belajar mansubat, kemudian majrur atau khafat. Kemudian kita belajar mengenai jazm. Jazm ada di walil jasmi alamatani. Jazm ada di 2 alamat. As-sukun, sukun, wal hasbu. Dan
penghilangan. Maksudnya nanti hurufnya ada yang dibuang. Fama sukunu, adapun sukun, fayakunu alamatan lil jasmi fi. Dia menjadi alamat jasm di dalam al-fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Nah, untuk yang sukun itu jadi alamatnya di fi'il mudhari yang sahihil akhir. Jadi tidak kemasukan huruf illat. Misalnya alif, waw atau ya. Misalnya contoh kalimatnya misalnya lam yaktub. Nah, di sini ada amil jazm lam. Kemudian fi'il mudhari'nya sahih akhirnya ba ini sahih akhirnya, bukan huruf illat. Nah, awalnya yaktubu, karena kemasukan huruf lam berubah menjadi lam yaktub. Nah, wa ammal hasbu, sedangkan penghilangan huruf, fayakunu alamatan lil jasmi fi al-fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Sedangkan penghilangan ini menjadi alamat jazm di fi'il mudhari yang akhir katanya itu huruf mu'tal, huruf yang berpenyakit, waw, ya, alif. Misalnya Zaidun lam yas'a. Zaidun tidak berusaha. Nah, ini yas'a ini kan awalnya sa'a, awalnya fi'il madinya sa'a yas'a. Yas'a. Karena yas'a ini kemasukan huruf jazm lam, kemudian alif maksurah kita buang. Jadi bukan Zaidun lam yas'a. Nah, ini tapi alif maksurah kita buang. Zaidun lam yas'a. Contoh yang kedua, Zaidun lam yad'u. Zaid belum berdoa. Awalnya fi'il madinya da'a yad'u. Karena kemasukan huruf lam, awalnya ada waw di sini, huruf wawnya kita buang. Jadi Zaidun lam yad'u. Contoh berikutnya, Zaidun lam yamshi. Nah, di sini artinya Zaid belum berjalan. Asal katanya masya, afwan di sini harusnya ada shin bukan sin. Masya yamshi. Nah, sini ada alif maksurah kita buang. Jadi Zaidun lam yamshi. Kemudian hasbu ini juga bisa menjadi alamat untuk fi'il yang wa fil af'alil lati raf'uha bi sabatin nun. Wa amal hasbu juga bisa untuk fi'il yang begitu dia rafa itu ada nunnya. Ya. Nah, nunnya jadi kita buang, jadi hasbun nun. Misalnya lam yaktubani, lam yaktuba, awalnya lam yaktubani. Nah, ini kan subutun nun ya, ada nunnya. Atau kata lainnya af'alul khamsah. Lam yaktubani, lam yaktuba, dia dua orang laki-laki itu belum, artinya dua orang laki-laki itu belum menulis. Nah, awalnya yaktuba ini yaktubani, tapi karena kemasukan amil jazm lam, nunnya kita buang, lam yaktuba. Contoh berikutnya lam yaktubu. Lam ini huruf jazmnya, awalnya yaktubuna, kita buang nunnya jadinya lam yaktubu. Mereka belum menulis. Contoh berikutnya lam taktubi. Asalnya taktubina, tapi karena kemasukan amil jazm lam, nunnya kita buang jadinya lam taktubi. Kamu perempuan belum menulis. Ya, ini ringkasannya. Ringkasan mu'robat. Isim-isim yang bisa di i'rab.
Al-mu'rabatu kismani. Isim-isim yang bisa afwan, ini mengenai sesuatu yang bisa di i'rab, jadi berubah harokatnya, bukan hanya isim ya. Al-mu'rabatu kismani. Mu'rabat itu ada dua bagian. Kismun yu'rabu bil harakati, ada bagian yang di i'rab. Di i'rab ini maksudnya harokatnya berubah ya, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma atau mungkin yang lainnya. Nah, ini intinya kismun yang satu cirinya kismun yu'rabu bil harakat, i'rab yang dengan harokat, wa kismun yu'rabu bil huruf, dan bagian yang di i'rab dengan huruf. Misalnya tadi kita tambah ya, atau kita tambah nun, kita tambah alif. Nah, itu yang di i'rab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Sedangkan yang di i'rab dengan harokat itu ada 4 bagian. Al-ismul mufrad, isim yang tunggal. Misalnya tadi at-talibu misalnya. Wa jamut taksir, jamak taksir, misalnya at-tullabu. Wa jamul muannas salim, misalnya al-muslimatu. Wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari yang tidak kemasukan di akhirnya apapun, sesuatu apapun. Misalnya tadi misalnya yaktubu. Wa kulluha, dan semuanya ini, si mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari, wa kulluha turfa'u bid-dhammati, dirafa'kan dengan dhammah, wa tunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah, wa tukhfadu bil kasrati, dikhafad atau dijarkan dengan kasrah, wa tujzamu bis sukuni, dan dijazamkan dengan sukun. Wa kharaja an zalika salasatu asya'a, dan keluar dari aturan yang tadi, yang dirafa'kan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dikhafadkan dengan kasrah, dijazamkan dengan sukun, itu ada di tiga tempat. Wa kharaja an zalika salasatu asya', dan keluar dari aturan yang tadi di 3 tempat. Jam'u muannas salimu yunsabu bil kasrah. Nah, kalau jamak muannas salim itu dinasabkan dengan kasrah. Misalnya al-muslimati misalnya. Jadi bukan al-muslimata, bukan dengan fathah, tapi dengan kasrah. Al-muslimati. Kemudian wal ismul ladzi la yansharif yukhfadu bil fathati. Dan ismul ladzi la yansharif, dan isim-isim tidak bisa dirubah, yang itu dikhafadkan atau dijarkan dengan fathah. Misalnya tadi contohnya Ibrahimu dalam keadaan marfu, tapi begitu dikhafadkan bukan Ibrahimi, tapi jadi balik lagi ke fathah, Ibrahima. Kemudian yang keluar dari aturan tadi adalah selanjutnya adalah fi'il mudhari mu'talul akhir, yujzam bihasbi akhirih. Untuk fi'il mudhari yang mu'tal, misalnya tadi yada'u misalnya, nah itu dijazamkan, ketemu lam misalnya ya, lam yada'u, itu dihilangkan huruf akhirnya, jadi wawunya kita hilangkan, lam yada'u. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Sedangkan yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 tempat. At-tasniyatu, musanna, misalnya tadi al-muslimani, al-muslimani, al-muslimaini. Nah, ini dengan huruf kan. Hurufnya al-muslimani dengan alif, begitu dia rafa. Kemudian jam'u mudzakkaris salim, jamak muzakkar salim,
Misalnya al-muslimuna. Kalau rafa dengan waw, untuk nasab dan jarnya dengan ya, al-muslimina. Kemudian yang di-i'rab dengan huruf juga asmaul khamsah. Misalnya abuka, marfu dengan waw. Kemudian kalau nasab dengan alif, abaka. Kalau hafad dengan ya, abika. Dan juga yang di-i'rab dengan huruf adalah af'alul khamsah. Wa hiya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Yang di-i'rab dengan huruf juga af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya. Nah, di sini ada huruf alif, tanda i'rabnya ya. Kemudian ada waw, kemudian ada ya. Ya. Kalau marfu ini masih lengkap yaf'alani. Tapi kalau nasab atau jar kita hilangkan. Maafwan, ini fi'il ya. Jadi kalau dia nasab atau jazm, maka nunnya kita hilangkan. Nunnya kita buang, hasbun nun. Fa'amat tasniyatu, adapun tasniyah atau musanna atau isim yang dua, faturfa'u bil alifi. Dirafa'kan dengan alif, misalnya al-muslimani, watunsabu dan dinasabkan, watukhfadu bil ya'i, dan dikhafat atau dijarkan dengan ya. Misalnya balik lagi ke al-muslimu tadi, al-muslimuna awalnya al-muslimani berubah menjadi al-muslimaini. Dua-duanya sama, untuk nasab dan khafat sama, al-muslimaini. Kemudian yang di-i'rab dengan huruf yang selanjutnya adalah wa amma jamu muzakkar salim. Jamak muzakkar salim fayurfa'u bil waw. Dirafa'kan dengan waw, misalnya al-muslimuna. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Dan dinasabkan dan dikhafatkan atau dijarkan dengan ya. Misalnya al-muslimina. Wa ammal i'rab dengan huruf berikutnya adalah asmaul khamsah. Wa ammal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Dirafa'kan dengan waw, misalnya abuka. Kemudian dinasabkan dengan alif, misalnya abaka. Wa tukhfadu bil ya'i, misalnya abika. Wa mal af'alul khamsatu, yang berikutnya di i'rab dengan huruf adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini wa faturfa'u bin nun. Faturfa'u bin nuni, dirafa'kan dengan nun. Contohnya di sini, ini kelihatannya penulis kurang efektif, harusnya af'alul khamsah ini masuk ke bawah ya. Jadi faturfa'u bin nuni, misalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, wa taf'alina, tetapnya nun. Kemudian wa tunsabu wa tujzamu bihasbiha. Sedangkan untuk nasab atau jazamnya dengan menghilangkan nunnya. Jadi awalnya yaf'alani jadi yaf'ala, taf'alani jadi taf'ala, wa yaf'aluna jadi yaf'alu, taf'aluna jadi taf'alu, taf'alina jadi taf'ali. Ya. Nah, ini summary yang kita pelajari hari ini. Bab tanda nasab, ada fathah, ada tanda nasabnya adalah fathah, al-alif, kasroh, al-ya, dan dibuangnya nun. Fathah menjadi alamat di isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang didahului huruf nasab, misalnya lan.
Kemudian tanda nasab yang kedua adalah alif, itu ada di asmaul khamsah. Tanda nasab yang ketiga kasroh, ada di jamak muannas salim. Kemudian tanda nasab yang keempat aliyah, ada di musanna dan jamak. Kemudian tanda nasab yang kelima adalah dibuangnya nun. Fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, dan seterusnya. Untuk bab tanda khafat atau jar, itu ada di 3 tempat, kasroh, aliyah, al-fathah. Kasroh ada di 3 tempat, isim mufrad yang munsharif, kemudian jamak taksir yang munsharif, kemudian jamak muannas salim. Tanda khafat yang kedua adalah ya, aliyah. Aliyah ada di asmaul khamsah, musanna dan jamak. Kemudian tanda khafat yang ketiga adalah fathah, khusus untuk isim ghairu munsharif. Untuk bab tanda jazm ada 2 tanda, sukun dan hasbu. Sukun kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir. Untuk hasbu itu kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir atau fi'il mudhari'nya af'alul khamsah. Jadi nunnya kita buang di fi'il mudhari' af'alul khamsah. Ya, saya rasa cukup untuk pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.